Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Aura ini. Lintian merasakan ada aura kehidupan tidak jauh dari tempat dia terbang, dan tanpa berpikir lagi dia pun langsung menuju ke arah di mana aura itu berada. "Bang, cepat mundur!" teriak seorang pemuda, yang terlihat sedang berusaha untuk mengatur para bawahannya untuk mundur. Di depan mereka saat ini, itu banyak monster darah yang terus mengejar mereka tanpa takut sedikit pun. Pemuda itu melihat kalau monster darah ini, itu benar-benar tidak memiliki pikiran sama sekali. Mereka seperti mengejar pemuda tersebut dan pasukannya, itu dikarenakan insting yang ada pada mereka. Mereka lebih tepat dipanggil sebagai zombie. Salah satu dari pasukan atau bawahannya telah digigit oleh monster darah tersebut. Saat pria itu melihat bawahannya yang telah mati, hatinya terasa sangat sakit. Dan dia juga melihat monster darah yang lain datang ke arah mayat bawahannya itu juga, lalu mengisap darah di tubuh pria yang mati itu. Tidak lama setelah itu bawahan pemuda yang mati tersebut hidup lagi, itu dengan matanya yang sudah berubah serta ada taring di giginya. Ditambah lagi dengan badannya, yang secara perlahan berubah seperti monster darah tersebut. Sial, ternyata siapapun yang digigit oleh mereka, itu akan berubah menjadi seperti mereka. Jadi seperti ini cara mereka untuk terus berkembang. Ucap pria tersebut di dalam hatinya dengan sakit hati. Mengaum. Tiba-tiba saja, semua kultivator di sana mendengar suara yang sangat keras dari arah belakang monster darah. Saat mereka melihat ada monster darah raksasa yang berbentuk manusia, tapi tangan dari monster itu ada 4, dan di atasnya juga ada tanduk seperti sapi. Mengaum. Bang! Monster darah raksasa itu pun menginjak monster darah yang kecil, tanpa mempedulikan kalau yang dia injak itu teman atau lawannya. Melihat monster raksasa itu, wajah semua orang di sana berubah menakutkan. Mereka hanya keluar untuk memeriksa beberapa roh yang tersesat di sekitaran kota, tapi karena mereka mendengar ada beberapa teriakan, inilah yang membuat mereka sampai di sini. Dan di saat mereka sampai, yang mereka lihat adalah beberapa roh yang tadi masih ada, kini telah menghilang. Lebih parahnya lagi, mereka melihat sendiri kalau ada beberapa roh yang menjadi monster darah. Hal ini membuat mereka benar-benar merasa bersalah terhadap roh-roh tersebut, dan akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh roh yang menjadi monster darah. Tapi saat mereka akan menyelesaikannya, gerombolan lain dari monster darah malah bermunculan. Hal ini membuat mereka menjadi terdesak, dan memilih untuk mundur. Hal lain pun terjadi saat mereka mundur. Lalu, mereka juga melihat teman-teman mereka menjadi monster darah secara perlahan. Mengaum. Monster darah raksasa itu mengambil 2 monster darah kecil, dan menelan kedua monster darah itu. Setelah menelan monster darah kecil itu, monster darah raksasa itu menelan 2 monster darah lainnya. Dia terlihat kurang puas dan terus meraung-raung di sana. Mengaum. Monster darah raksasa itu melihat ada kultivator yang hidup, ini membuat dia menjilat bibirnya. Dia melihat kalau para pasukan itu adalah makanannya, jadi dia langsung mengejar ke arah pasukan yang mundur itu dengan cepat. Cepat mundur sambil menyerang. Jangan biarkan monster itu menyerang atau memakan kalian. Teriak pemuda itu sambil menggertakkan giginya karena marah. Mengaum. Bang! Bagaimanapun juga, kekuatan monster darah raksasa itu berada di dewa penguasa tingkat menengah. Sedangkan sebagian dari mereka, itu hanya berada di dewa surgawi tingkat tinggi, dan dewa penguasa tingkat menengah. Itu sudah jelas, kalau mereka semua bukanlah lawan monster darah raksasa itu. Hahaha, monster darah raksasa itu tertawa sambil mengambil beberapa kultivator, yang sudah tidak bisa lagi bergerak akibat serangannya.
Lalu, dia pun menelan para kultivator tersebut. "Tidak!" teriak pemuda itu dengan sakit hati, itu saat dia melihat saudaranya ditelan oleh monster tersebut. Monster darah raksasa melihat ke arah pemuda itu, dan dia terlihat seperti sedang mengejek pemuda yang tengah berlutut di belakang bawahannya itu. "Tuan muda, pergilah sekarang. Kami tidak bisa membiarkanmu kehilangan nyawa di sini. Kalau sampai Jenderal Nan kehilanganmu, maka dia akan sangat terpukul," ucap salah satu kapten yang berdiri di depan pemuda itu. "Tidak bisa. Kita adalah saudara. Ayah pernah bilang kepadaku bahwa, kalau kita adalah keluarga, maka kita harus hidup dan mati bersama-sama," jawab pemuda yang tidak mau pergi itu sambil memandang kapten di depannya. Kapten itu merasa tersentuh dengan kata-kata dari tuan mudanya tersebut. Selama dia bertugas di keluarga Nan, dia tidak pernah merasa menyesal. Itu karena seluruh orang-orang di keluarga Nan selalu bersikap baik kepada prajurit kuat maupun yang lemah. "Tuan muda, kami adalah pasukanmu. Jika seorang jenderal mati di sini, maka itu adalah kekalahan kita. Dan selama jenderal masih hidup, maka dia masih bisa memimpin pasukan untuk membalaskan dendam saudaranya yang telah mati," jelas kapten itu dengan tenang kepada tuan muda keluarga Nan tersebut. Pemuda yang dipanggil tuan muda keluarga Nan itu terdiam, tapi dia masih tidak ingin pergi dari sana. Karena dia sudah menganggap pasukan yang dia pimpin ini seperti saudaranya sendiri, bahkan jika dia harus mati sekalipun, maka dia lebih baik mati bersama saudara-saudaranya di dalam medan perang. "Tidak. Meskipun kultivasiku hanya berada di ranah dewa penguasa tingkat rendah, tapi aku akan tetap bertarung dengan monster ini," ucap tuan muda itu dengan nada tegas. Dia berdiri dan mengangkat senjatanya untuk menyerang monster itu. Melihat hal ini, si kapten benar-benar tidak berdaya. Dia dengan terpaksa juga bersiap untuk menyerang monster itu. "Dengarkan perintahku. Kita hidup bersama, dan mati bersama. Jika kita mundur, mari mundur bersama. Tapi jika kita tidak bisa mundur lagi dengan setetes darah terakhir dari kita, mari kita bantai musuh yang ada di depan kita. Meskipun itu hanya satu jari dari mereka yang terputus," teriak tuan muda Nan tersebut dengan keras. Mendengar seruan itu, semua pasukan menggertakkan gigi mereka sambil mengangkat senjata mereka dengan susah payah, dan bersiap untuk bertempur dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. "Hidup keluarga Nan!" teriak tuan muda itu sambil menyerang ke arah monster darah raksasa. "Hidup keluarga Nan!" ucap si kapten yang mengikuti tuan muda Nan dari belakang. "Hidup keluarga Nan!" teriak semua pasukannya yang masih hidup di sana, dan menyerbu ke arah monster darah lainnya dengan tekad mereka. Bang bang, mengaum. Monster raksasa itu pun memukul, dan menangkis serangan dari kapten dan tuan muda Nan. Monster itu juga langsung memukul dengan tangan raksasanya ke arah tuan muda dan kapten itu, yang membuat mereka langsung jatuh ke tanah dengan sangat keras. Bang! Cerit! Keduanya memuntahkan darah karena terluka berat, ini hanya dengan satu kali pukulan dari monster darah itu. Mata mereka yang dipenuhi darah menatap monster darah raksasa dengan kebencian, karena keduanya melihat beberapa dari pasukan mereka telah tewas di tangan monster darah raksasa itu. Monster darah raksasa itu tersenyum, dan langsung memukul ke arah keduanya dengan sangat keras. Bang! Mengaum! Sesaat monster darah raksasa itu akan memukul mereka, tuan muda dan kapten itu pun hanya bisa menutup matanya. Itu karena mereka telah pasrah, untuk menerima kematian mereka di sana. Setidaknya mereka sudah berusaha dengan keras, untuk mencoba mengalahkan monster darah raksasa yang ada di depan mereka ini. Dan tiba-tiba saja, bang! Monster aneh yang cukup kuat, ucap suara seseorang yang terdengar dari depan keduanya. Saat mereka membuka mata, mereka melihat sosok pemuda yang mengeluarkan energi roh dari tubuhnya, dan berdiri di depan mereka sambil menahan kedua tangan raksasa tersebut dengan mudahnya.
Mengaung. Raksasa aneh, apakah ini mutasinya karena dia telah menelan banyak roh dan kultivator? Fikir Lin Tian sambil melihat betapa besarnya raksasa tersebut. Kemungkinan apa yang kakak pikirkan itu benar, dan mungkin orang di balik semua ini telah berhasil menciptakan monster seperti ini. Atau mungkin lebih dari ini, ucap bayi kecil yang sepertinya mengerti apa yang ada di pikiran Lin Tian sekarang. Mendengar ucapan bayi kecil, ini membuat Lin Tian mengangguk. Dia kemudian sedikit mukul ke depan, dan monster raksasa itu dibuat mundur dengan mudahnya oleh Lin Tian. Bang! Mengaung. Monster raksasa itu terlihat marah, karena Lin Tian berhasil menahan serangannya. Bahkan Lin Tian telah membuat dia mundur sangat jauh dari Lin Tian berdiri. Dia menatap Lin Tian dengan kebencian, dan kemudian berlari ke arah Lin Tian dengan niat membunuh. Monster yang telah memiliki sedikit kecerdasan berpikir. Dia sudah pintar, tapi sebenarnya dia tidak memiliki sedikit pun kepintaran di otaknya. Ucap Lin Tian dengan wajah dingin. Dia menghilang dari depan keduanya, dan muncul tepat di depan monster raksasa tersebut. Dengan tangan kanannya Lin Tian memukul kepala raksasa itu, dan membuat seluruh kepala monster raksasa itu menjadi hancur berkeping-keping. Bang! Kepala monster raksasa itu hancur lebur seperti bubur dan tubuh besarnya jatuh dengan keras ke tanah. Melihat monster raksasa itu mati, ini membuat Lin Tian menghela nafas. Karena dia tahu, kemungkinan monster raksasa ini adalah seorang kultivator, atau roh yang telah menjadi bahan percobaan kejam dari orang-orang itu. Awas! Teriak Tuan Muda Nan yang melihat monster tanpa kepala itu berdiri, dan memberikan pukulan ke arah Lin Tian. Dan, boom! Lin Tian yang sedang lengah berhasil menahan pukulan monster itu, tapi dia tetap terpental agak jauh dari tempatnya tadi berdiri setelah menghancurkan kepala monster itu. Wah, ternyata masih hidup. Ucap Lin Tian yang melihat tubuh tanpa kepala itu berdiri dengan tenang, tapi tubuh monster itu hanya diam sesaat sebelum berlari memukul ke arah Lin Tian. Kakak, monster ini harus dilenyapkan dengan api Dewa Naga. Hanya dengan begitu, dia tidak akan bangkit lagi, ucap bayi kecil dengan cepat. Okelah kalau begitu, balas Lin Tian. Lin Tian perlahan-lahan menjadi serius, lalu dia mengeluarkan pedang elemennya. Dia menggerakkan pedang itu ke atas, lalu menyuruh api Dewa Naga menyalurkan energi api dewanya ke dalam pedang elemen. Teknik pedang api Dewa Naga. Ucap Lin Tian. Pedang elemen diselimuti oleh api merah yang sangat besar, lalu berubah menjadi naga setelah diayunkan oleh Lin Tian ke arah monster darah itu. Mengaung. Wush! Api berbentuk naga itu menyerang ke arah monster raksasa, lalu dengan cepat tubuh monster tanpa kepala itu pun ditelan oleh api Dewa Naga. Perlahan-lahan tubuh monster itu pun menjadi debu, dan dalam beberapa saat saja sudah tidak ada sisa dari tubuh monster raksasa itu lagi. Lin Tian tidak tinggal diam saja. Dia segera menggerakkan tangannya, dan api Dewa Naga muncul di depannya. Hancurkan semua monster darah di sini. Ucap Lin Tian kepada api Dewa Naga. Mengaum. Api Dewa Naga segera membakar seluruh monster darah yang ada di sana. Melihat api Dewa Naga berada di pihak mereka, akhirnya membuat semua pasukan itu juga bergerak cepat, dan membalikan situasi mereka yang putus asa tadi menjadi harapan bagi mereka semua. Setelah beberapa jam kemudian semua monster darah akhirnya telah musnah, dan Lin Tian pun menghela nafas saat melihat semua yang terjadi di sini. Dia awalnya berpikir mungkin hanya roh saja yang dapat berubah, tapi sekarang dia telah melihat beberapa kultivator yang mati di tangan monster darah ini, ternyata telah berubah menjadi monster darah juga. Jika hal ini terus terjadi, mungkin alam bawah akan menghilang. Ada kemungkinan kalau hal yang terjadi sekarang ini, itu dapat menyebabkan hancurnya cermin samsara. Kakak, sepertinya ini lebih parah dari apa yang kita pikirkan, ucap bayi kecil.
Lin Tian hanya sedikit mengangguk, itu pertanda apa yang dikatakan Bai kecil benar adanya. Terima kasih telah membantuku dan pasukanku. Aku Nan Yong dari keluarga Nan, berterima kasih sangat tulus kepadamu, ucap tuan muda keluarga Nan kepada Lin Tian dengan tulus. Terima kasih, Tuan telah membantu kami, ucap bawahan Nan Yong yang masih hidup di sana dengan hormat, bahkan kapten itu juga memberi hormat kepada Lin Tian. Oh, tidak masalah, sudah sewajarnya kita saling membantu dalam situasi seperti ini, jawab Lin Tian dengan tenang. Apakah kamu datang ke sini untuk membantu kami? Apakah pasukan bantuan telah datang? Tanya Nan Yong dengan wajah berharap. Aku tidak tahu soal itu. Aku datang ke sini secara tidak sengaja, dan di sepanjang perjalanan, aku pun baru pertama kali melihat monster aneh ini. Tapi kabar situasi alam bawah sudah beredar ke seluruh alam, jelas Lin Tian yang membuat suatu alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Mendengar penjelasan Lin Tian, ini membuat semua pasukan keluarga Nan dan Nan Yong menjadi sedih. Mereka berada di sini mungkin sejak pertama mereka dikirim, dan mereka telah melihat banyak saudara mereka yang mati karena dibunuh monster darah, atau mati karena tidak dapat menyesuaikan diri di alam bawah. Sayang sekali. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Tanya Nan Yong. Aku adalah Tian Lin, jawab Lin Tian dengan tenang. Cerita berpindah. Tuan, apakah kita benar-benar membiarkan orang itu membuat masalah sesukastinya? Tanya seorang wanita yang berlutut di hadapan ruangan tertutup di depannya. Jenderal Hong, biarkan saja orang itu melakukan apa yang dia mau. Dan kamu dipanggil ke sini untuk melaksanakan satu perintah penting dariku, jawab suara dari dalam ruangan tersebut. Apa itu? Balas wanita yang dipanggil Hong itu. Dengan tenang orang misterius itu pun menjelaskan, apa tugas yang harus dilakukan oleh Jenderal Hong itu. Setelah mendengar semuanya dan menerima sebuah gulungan, Jenderal Hong pun keluar dari tempat itu dengan hormat. Walaupun dia cukup kaget dengan rencana tuannya tersebut, apalagi dia sedikit tidak menyangka, kalau tuannya benar-benar berani melakukan hal itu. Kemungkinan setelah ini, alam langit akan jatuh dalam kesulitan lagi. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri, dan aku sudah ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat, dan bisa hidup selamanya. Kaisar Langit, betapa naifnya kamu, hahaha. Orang misterius itu pun tertawa setelah mengucapkan apa yang dia katakan sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.